Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar? Selamat sore dan selamat bergabung bersama kami dalam live Bincang Sore. Pemirsa, tahukah Anda bahwa Jawa Timur ini bisa dibilang sebagai gudangnya pesantren? Ada lebih dari 7.000 pesantren yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Ini tentu merupakan sebuah potensi yang sangat luar biasa yang apabila diatur, dikembangkan, dimanage, dan mendapatkan regulasi yang tepat, ini menjadi potensi yang sangat luar biasa dan insya Allah akan bisa membawa kemaslahatan bagi sekalian umat. Nah, saat ini sedang digodok Raperda tentang pengembangan pesantren di Jawa Timur. Kira-kira seberapa urgensi dari keberadaan perda ini, dan ketika perda ini nanti sudah digedok, Raperda digedok menjadi perda, kira-kira akan apa saja yang akan berada di dalamnya, mengatur apa saja, apa signifikansinya bagi pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur, dan kira-kira nanti akan menjadi seperti apa keberadaan perda ini bisa berimbas pada misalnya kesejahteraan para guru yang ada di pesantren-pesantren tersebut. Nah, bersama saya Mil Faiza. Sore hari ini saya tidak sendiri karena nanti akan bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom, yaitu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Anwar Sadat, yang saat ini beliau sedang berada di Yogyakarta. Tapi di studio saya juga mendapatkan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur. Ada Bapak Dr. Haji Ahmad Zayadi MPD. Assalamualaikum Pak Zayadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zayadi sudah berkenan bergabung. Sama-sama Mbak Emil. Ya, kita sambil menantikan sambungan atau terkoneksi dengan Pak Anwar Sadat. Kan kita sudah punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 begitu ya tentang pendidikan keagamaan dan juga kepesantrenan. Kalau menurut Bapak dari kacamata Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia di Jawa Timur, ini seberapa penting sih adanya Raperda ini untuk mendukung undang-undang yang sudah ada nih Pak? Betul. Saya kira menjadi sebuah kebutuhan ya, kebutuhan daerah untuk kemudian bisa mengimplementasikan pesan-pesan dan amanat-amanat yang ada dalam undang-undang pesantren itu. Undang-undang pesantren itu mengamanatkan bahwa kesejatian pesantren sesungguhnya tidak hanya semata-mata sebagai entitas lembaga pendidikan, tetapi pesantren itu juga sebagai lembaga dakwah. Pesantren juga sebagai lembaga pemberdayaan sosial kemasyarakatan. Jadi ini yang saya kira membedakan ketika pesantren sebelum ada undang-undang ini dan setelah ada undang-undang ini. Dulu ketika belum ada undang-undang pesantren, pengakuan pemerintah terhadap pesantren itu pada saat pesantren melaksanakan fungsi pendidikannya saja. Pesantren menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 20 itu kita mengenali ada entitas yang disebut dengan pendidikan agama dan keagamaan. Nah, ketika disebutkan pendidikan keagamaan, maka di situ ada dua jenis layanan pendidikan. Ada pendidikan diniyah dan ada pendidikan pesantren. Jadi sekali lagi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu merekognisi pesantren pada saat pesantren melaksanakan fungsi pendidikannya saja. Nah, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini sesungguhnya adalah mengembalikan pesantren untuk kembali menjadi pesantren yang tidak hanya semata-mata memiliki fungsi pendidikan, tapi fungsi dakwah dan juga fungsi pemberdayaan sosial kemasyarakatan. Ini sama persis seperti awal-awal kelahiran pesantren dulu. Ya, pengembangan pesantren kan sudah ada undang-undang ya. Mengapa harus ada raperdanya atau nantinya digedok menjadi perda begitu? Iya, karena tentu undang-undang itu kan pesannya, amanatnya dan segala macam itu pada tingkat yang lebih makro sifatnya. Nah, spesifikasi kemudian pelaksanaan dari sebagian amanat yang ada dalam undang-undang ini memang perlu diterjemahkan dalam bentuk regulasi di bawahnya. Ada beberapa amanat yang secara langsung memang muncul dalam undang-undang pesantren ini, dan saya kira ketika kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui DPRD Provinsi Jawa Timur mengambil inisiatif untuk merancang peraturan daerah tentang pengembangan pesantren, saya kira ini memang jawaban dari apa yang seharusnya kita lakukan hari-hari ini sebagai payung, sebagai panduan, di mana kemudian nanti
kawan-kawan di pemerintah daerah bisa memaksimalkan rekognisinya, bisa memaksimalkan afirmasinya, dan bisa memaksimalkan fasilitasinya terhadap kebutuhan di pondok-pondok pesantren kita. Saya kira dari sisi ini pentingnya rancangan peraturan daerah tentang pengembangan pondok pesantren itu. Ya, nah untuk bisa mengetahui dari sisi wakil rakyat kita, kita akan bergabung bersama dengan Pak Anwar Sadat yang saat ini sudah berkomunikasi, bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Saya akan sapa. Assalamualaikum Pak Anwar Sadat. Ini sudah muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar Sadat, ini audionya tampaknya masih belum nyala. Bapak boleh diklik kah agar nyala dan terdengar oleh kami di sini? Iya, masih. Bapak bisa mendengarkan suara saya? Iya, tampaknya suara kami terdengar di sana, tapi suara Pak Anwar Sadat yang masih belum terdengar di kami, Bapak. Tapi untuk videonya sudah sangat jelas. Iya. Oh iya, masih belum. Baik. Mungkin sambil mencoba terkoneksi untuk audionya, kita akan melanjutkan bincang-bincang kami. Mohon izin Pak Anwar Sadat sambil perbaikan untuk audionya. Nah, tadi sempat dikatakan oleh Pak Zayadi, Pak Anwar Sadat tentang apa sih pentingnya, urgensinya keberadaan Raperda ini yang nantinya akan digedor sebagai perda ketika waktunya tiba, begitu ya. Kalau boleh nanti bisa disampaikan secara langsung kepada Pak Anwar Sadat. Kan sekarang nih kalau tidak salah nih Pak Anwar Sadat dan juga teman-teman DPRD sedang dalam upaya untuk menggodok di Raperda. Kalau dari sisi Kanwil Kementerian Agama, kira-kira poin-poin apa saja yang harusnya ada dalam Raperda yang nantinya bisa digedok sebagai perda tadi? Iya, tentu agar rancangan peraturan daerah ini memiliki semangat yang sama dengan Undang-Undang Pesantren, maka poin-poin pesantren sebagai lembaga pendidikan, poin-poin tentang pesantren sebagai lembaga dakwah, tentu dakwah yang moderat, dakwah yang wasatiyah, kemudian poin terkait dengan pesantren sebagai lembaga pemberdayaan sosial masyarakat. Ini saya kira yang perlu kemudian diderivasi dalam bentuk rancangan peraturan daerah ini. Tentu ke depan ketika rancangan peraturan daerah ini diundangkan menjadi peraturan daerah, kita berharap betul pada kawan-kawan, sahabat-sahabat di DPRD Provinsi Jawa Timur ini, dan insya Allah kita akan memanfaatkan peraturan daerah sebagai instrumen regulasi dalam rangka kita semuanya bisa merekognisi, bisa melakukan afirmasi, dan sekaligus bisa melakukan fasilitasi terhadap ikhtiar kolektif kita untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pesantren dan sumber daya yang ada di dalam pondok-pondok pesantren ini. Jadi instrumen regulasinya adalah peraturan daerah yang sedang dirancang oleh sahabat-sahabat dan kawan-kawan di DPRD Provinsi Jawa Timur ini. Baik, tapi pasti pemirsa juga penasaran kira-kira hal-hal apa saja yang akan bisa teratasi ketika suatu saat nanti ada perda khusus tentang pengembangan pesantren. Nanti Pak Anwar Sadat akan menjawabnya lebih gamblang untuk kita semua. Kami harus break sejenak, kami kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Bincang Sore. Dan seperti yang sudah kami janjikan tadi, saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Anwar Sadat, yang saat ini sedang berada di Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Anwar Sadat, saya akan sapa langsung. Waalaikumsalam. Lagi di Jogja, serius saya pikir tadi nanti backgroundnya Malioboro gitu ya, atau Pasar Beringharjo. Nggak boleh jalan-jalan dulu ya Pak ya, lagi pandemi. Pak Anwar Sadat, kita lagi membahas tentang Raperda pengembangan pesantren nih Pak. Ini sebenarnya menginisiasi teman-teman DPRD Provinsi begitukah atau bagaimana Pak? Iya benar, jadi inisiatornya anggota DPRD Jawa Timur, karena itu ini termasuk Raperda inisiatif. Bahasa kita Raperda inisiatif, Raperda pengembangan pesantren. Ya memang ini berangkat dari setelah ada undang-undang pesantren di Jawa Timur, kemudian rekan-rekan di DPRD ingin supaya lebih spesifik ya
lebih memberikan satu pemihakan yang tegas terutama dalam konteks Jawa Timur, karena kita tahu Jawa Timur ini tempatnya pondok pesantren ya, gudangnya pondok pesantren ya, dan saya kira pesantren di Jawa Timur bukan sekedar lembaga pendidikan, tetapi pesantren juga sudah menjadi sistem nilai mungkin ya, menjadi suatu bukan cuma lembaga pendidikan saya katakan, tapi juga menjadi bagian dari budaya, kultur, dan suatu institusi sendiri di mana hal itu memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap masyarakat secara luas. Nah, itulah sebabnya kemudian digagas Raperda Pengembangan Pesantren agar tidak ada hal yang bersifat paradoks terkait dengan kewenangan. Karena begini, sejak beberapa tahun belakangan, sekolah menengah atas SMA itu kan kewenangannya beralih dari kabupaten kota ke provinsi. Nah, di antara sekolah menengah atas itu kan juga ada madrasah aliyah. Nah, sedangkan madrasah aliyah kita tahu karena merupakan jenis pendidikan yang spesifik yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, di mana agama tidak termasuk urusan yang didesentralisasi gitu kan, yang tetap masih kewenangan pemerintah pusat, sehingga banyak yang masuk keluhan, usulan, aspirasi kepada kami, bagaimana nasib madrasah aliyah, terutama madrasah aliyah swasta yang dikelola pondok pesantren, yang tidak jelas ini tidak memiliki merasa mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan sekolah menengah atas yang lain di luar yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Nah, kalau terkait dengan lembaga pendidikannya, saya kira sudah clear, sudah jelas, karena memang ada dua kementerian yang membawai lembaga pendidikan, tetapi khusus mengenai pondok pesantren ini kan kita merasa bahwa harus ada langkah-langkah yang lebih konkret ya, lebih operasional agar mutu lembaga pendidikan pesantren yang seringkali ya tidak mengacu pada sistem pendidikan nasional karena kekhasan pondok pesantren ya, karena sesuatu yang merupakan tradisi, kurikulum pendidikannya, kurikulum pelajarannya, kadang-kadang di pondok pesantren itu ya tidak mengacu kepada sistem dan kurikulum pendidikan yang berlaku selama ini. Nah, ini ingin kita wadahi, karena apapun lembaga pendidikan yang ada di pesantren, baik itu mengacu pada kurikulum pendidikan Kemendiknas ya ataupun Kemenak, itu kalau kita kalkulasi itu jumlahnya itu luar biasa banyaknya, dan kita ingin pemerintah provinsi memiliki suatu payung hukum agar dapat ya memberikan pendidikan, dapat memberikan peningkatan mutu, kualitas, apakah terkait dengan sarana pendidikannya atau kualitas pendidiknya, karena Pemprov sejak 3 tahun 4 tahun belakangan memberikan beasiswa kepada guru-guru madrasah diniyah yang sebagian besar mereka berada di bawah pondok pesantren, baik itu S1 maupun S2. Nah, ini kita ingin semuanya jelas, payung hukumnya jelas, dan tentu ini diharapkan nanti lulusan dari pondok pesantren itu memiliki kualitas yang setara ya, yang sama dengan lulusan pendidikan di lembaga-lembaga yang lain. Saya kira itu Mbak poin yang paling penting sehingga kita gagas Raperda Pengembangan Pesantren ini. Kalau terkait dengan kurikulum pondok pesantren nih Pak Nur Sadat, itu apakah nanti akan ada semacam standarisasi kurikulum sehingga nantinya satu pesantren dengan pesantren yang lain kurang lebih kualitasnya punya standar yang sama begitu, atau bagaimana nih Pak? Harapannya begitu, tidak menghilangkan ciri khas pesantren ya, karena saya kenal baik dengan Kepala Kanwil Kemenak Jawa Timur. Saya pun juga produk pesantren, lahir procot di pondok pesantren gitu ya. Nah, ada sesuatu yang mungkin memiliki kekhasan di pondok pesantren.
di pesantren tentu kan kalau kita teorikan di era modern sekarang menjadi yang namanya boarding school kan, sekolah berasrama. Dan itu kan khas yang akhirnya mungkin karena berdasarkan analisa atau survei atau mungkin research bahwa boarding school adalah cara yang efektif dalam mendidik siswa, bukan hanya belajar tapi juga mengajar gitu. Karena apa yang didapatkan di sekolah langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di bawah bimbingan kepala kamar, di bawah bimbingan para kiainya. Akhirnya itu kan menjadi sesuatu yang menjadi kelebihan pondok pesantren. Dan sekarang ditiru di banyak tempat, boarding school. Saya kira itu inspirasinya pasti dari pondok pesantren. Nah, tapi kan yang naif kemudian kadang-kadang karena kurang pembinaan kepada pondok pesantren, seringkali yang local wisdom ini ya, apa yang menjadi sesuatu yang menjadi ciri khas dari pesantren, pendidikan pure agama tidak dibarengi dengan keahlian di bidang misalnya tulis menulis dalam bahasa Indonesia atau mungkin dalam tulisan Latin, sehingga saya ketawa juga ketika misalnya kenapa di beberapa daerah itu angka buta hurufnya itu tinggi, padahal mereka itu bisa baca. Ternyata yang dimaksud dengan buta huruf dalam teori Human Development Index itu adalah mereka bisa membaca tulisan Latin. Sedangkan para santri itu banyak di Madura, di tempat-tempat yang lain, misalnya di Bondowoso, di Situbondo. Mereka bukan buta huruf dalam pengertian tidak bisa baca tulis, mereka bisa baca, mereka bisa tulis, mereka bisa baca Al-Quran dengan fasih, gitu. Dan bisa menulis surat dalam bentuk tulisan pego, ya. Tulisan Arab ya, tapi dalam bahasa Indonesia. Tetapi mereka tidak bisa menulis dalam bahasa dan tulisan Latin ya, abjad ABC itu. Nah, tapi dalam teori indeks pembangunan manusia, ya sorry to say, mereka disebut sebagai buta huruf gitu. Ya kan begini ini kan mestinya ada ada kebijaksanaan ya. Dan itu juga nanti akan terangkum juga di Raperda yang sekarang sedang digodok, begitu kah, Pak? Sedang kita konsultasikan. Jadi itu kan menurut saya bukan karena salah manusianya, tapi karena mungkin karena variabel penilaiannya yang berbeda mungkin ya. Tinggal memoles sedikit saja menurut saya itu sudah nggak jadi persoalan itu. Generasi yang seusia saya, teman-teman atau mungkin sedikit di atas saya itu banyak di antara mereka yang bisa menulis, karena dalam tradisi pesantren itu mereka menulis tulisan dalam bahasa Indonesia itu tapi dengan huruf Arab, hijaiyah. Sebenarnya tulisannya itu, bacaannya itu bahasa Indonesia. Tapi dengan huruf Arab hijaiyah. Karena tidak ditulis dalam aksara ABC, sehingga status mereka itu buta huruf lah gitu. Nah, ini berarti standar penilaiannya juga perlu dikaji ulang atau seperti apa? Nanti dijawab kembali ya Pak ya. Kita harus break sejenak, Pak Anwar Sadat dan Pak Zayadi. Kami harus break kembali. Usai jeda pariwara, kami akan kembali kepada Anda pemirsa. Ya, Raperda pengembangan pesantren yang sekarang sedang digodok oleh Pansus DPRD Provinsi Jawa Timur bisa jadi menjawab beragam tantangan yang kini dan juga nanti dihadapi oleh beragam pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Lebih dari 7.000, tentu banyak hal yang sangat luar biasa di sana, karena pondok pesantren ini tentu memiliki potensi sekaligus juga kekhasannya sendiri. Nah, bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami untuk bisa berdiskusi, silakan boleh langsung WhatsApp di nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda masing-masing. Jangan lupa sebutkan namanya, berasal dari daerah mana, kemudian WhatsApp langsung di nomor yang tertera di sana. Nanti saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang terpilih begitu ya. Nah, kalau saya menuju ke Pak Zayadi terlebih dahulu deh, kalau tadi sempat mendengarkan penjelasan Pak Anwar Sadat, tanggapan Bapak bagaimana? Iya, pertama bahwa dari sisi regulasi tentang pendidikan, sesungguhnya kita mengenali ada 3 undang-undang yang mengatur layanan pendidikan nasional di Indonesia ini. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan yang terakhir Alhamdulillah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang di dalamnya juga mengatur tentang pendidikan pesantren.
Jadi sesungguhnya dengan instrumen undang-undang ini, sesungguhnya kita bisa melakukan rekognisi terhadap santri-santri yang ada di pesantren. Tidak hanya santri-santri yang sudah mendapatkan layanan pendidikan formal di sekolah dan di madrasah, tetapi juga santri-santri yang hanya ngaji. Karena dia adalah menjadi bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 18 2019 ini. Jadi ini soal pilihan warga negara, kira-kira mau masuk layanan pendidikan mana. Mau masuk pesantren, berarti mengikuti ketentuan regulasi Undang-Undang tentang pesantren. Mau masuk madrasah, mau masuk sekolah, itu tentu terkait dengan dari sisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal bagaimana kemudian ke depan terkait dengan standarisasi tadi, yang standarisasi kurikulum di pesantren. Amanat dari Undang-Undang Nomor 18 2019 itu memberikan amanat yang jelas kepada Majelis Masyayikh. Jadi Majelis Masyayikh itu adalah kumpulan dari para masyayikh, para pengasuh pesantren yang terpilih, yang itu kemudian diberi mandat, diberi otoritas, diberi kewenangan untuk merumuskan kurikulum pesantren pada setiap tingkatannya. Jadi kalau di pesantren itu kan kita mengenal ada tingkat ula, kemudian tingkat wusto, tingkat ulia, ini untuk jenjang dasar dan menengahnya. Lalu di jenjang pendidikan tingginya kita mengenali ada Ma'had Ali. Nah, sekali lagi, Majelis Masyayikh yang merupakan perwakilan dari para pengasuh pesantren ini yang kemudian punya kewenangan, punya otoritas untuk merumuskan standar-standar kurikulum di semua tingkatan dan di semua jenjang layanan di pendidikan pesantren itu, dari mulai tingkat ula, tingkat wusto, tingkat ulia, hingga di jenjang pendidikan tinggi pesantren. Ini bagi pesantren yang sudah terdaftar maupun yang tidak terdaftar, atau bagaimana? Betul. Jadi nanti termasuk pesantren yang hanya ngaji saja, itu ada standarisasi. Standarisasi, misalnya santri yang hanya ngaji di pesantren salafiyah di tingkat ula, maka kemudian konten kitab-kitab kuning yang dipelajari adalah kitab-kitab tertentu yang itu sudah dirumuskan oleh Majelis Masyayikh. Untuk tingkat wusto dan seterusnya, ini sekali lagi ada Majelis Masyayikh di situ. Tapi selama ini memang sudah menjalankan peran tersebutkah atau bagaimana? Iya, tentu selama ini belum, karena selama ini kan menjadi kewenangan masing-masing satuan pesantren. Ya. Karena kita baru memiliki Undang-Undang Pesantren kan 2019 yang lalu. Jadi hari-hari ini sesungguhnya sedang dirancang juga sejumlah turunan dari Undang-Undang Pesantren, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun dalam bentuk peraturan Menteri Agama. Saya kira kalau kemudian nanti infrastruktur regulasi turunan dari Undang-Undang Pesantren ini juga telah terselesaikan, ini menjadi sangat luar biasa, karena lalu semangatnya sama dengan kawan-kawan di pemerintah daerah, di daerah untuk juga merancang peraturan daerah terkait dengan pesantren ini. Tadi penjelasan Pak Anwar luar biasa, bahwa pesantren itu ya tidak hanya semata-mata sebagai satuan pendidikan, tapi juga sebagai identitas, ideologi, bahkan nilai budaya di situ. Nah, sekali lagi kita berharap mudah-mudahan dengan peraturan daerah yang nanti sedang diinisiasi oleh kawan-kawan, sahabat-sahabat dari DPRD Jawa Timur ini kira-kira titik temunya nanti di situ. Ya, Pak Anwar Sadat, ini tentu bukan perkara mudah begitu ya, memasukkan hal-hal yang baru begitu ya, misalnya paling gampang melakukan standarisasi pendidikan di pesantren atau melakukan standarisasi kualitas kurikulum pendidikan di sana. Sementara pesantren kita ini kan beragam begitu ya, ada pesantren-pesantren tertentu yang memang mungkin dalam tanda kutip open minded begitu ya, tapi ada pesantren yang lain yang dengan kekhasannya, dengan kebiasaan, kultur yang sudah dibawa atau dimiliki selama bertahun-tahun, sehingga memang memasukkan nilai-nilai baru atau standar-standar baru itu bukan perkara mudah. Nah, ini bagaimana teman-teman dari DPRD Provinsi Jawa Timur bisa istilahnya memasukkan hal tersebut tapi tetap bisa meningkatkan kualitas pesantren kita nih, Pak? Terkait dengan kurikulum ya, Mbak. Memang yang saya katakan sebagai suatu kekhasan itu karena
dalam tradisi pondok pesantren itu berlaku teori yang mungkin kita sebut sebagai teori klien patron gitu ya. Jadi kiai-kiai itu biasanya mengikuti kurikulum di mana dia mendapatkan pendidikan di pesantrennya. Jadi alumni Lirboyo gitu ketika sudah menjadi tokoh masyarakat pendidikan pesantren di daerah, maka kurikulumnya mengacu kepada apa yang didapatkan atau yang dipelajari oleh kiai tersebut di pondok pesantren yang sebelumnya. Alumni Langitan, mungkin alumni Sidogiri juga seperti itu. Sehingga memang berbeda-beda. Jadi misalnya Fathul Qorib di satu pesantren itu masuk kategori mungkin wusto ya, tapi di tempat yang lain itu masuk kategori ula itu. Nah, itu mungkin yang paling yang tinggi gitu. Sehingga memang berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya kan ada benang merah karena transmisi keilmuan pondok pesantren itu ya dibawa oleh tokoh-tokoh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekhona Khalil dan lain sebagainya yang sebenarnya jika dirumuskan oleh suatu majelis masyayikh itu pasti akan ketemu benang merahnya. Tapi Pak Anwar Sadat, ini tanggapan kalangan pondok pesantren begitu mendengar sedang ada raperda pengembangan pesantren ini gimana nih Pak? Nah, karena itu kan gini, kami juga meminta arahan masukan dari stakeholder ya, terutama beberapa waktu yang lalu kami datang ke pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, diterima oleh Ketua PWNU Kiai Marzuki Mustamar, juga dengan pengurus Syuriah yang lain Ki Anwar Iskandar dan lain sebagainya. Memang ada beberapa poin yang sebenarnya begini. Ada hal yang menurut saya itu ya kita ini kadang-kadang kegeeran gitu ya. Kegeerannya di poin mana nih? Gini. Kita merasa mungkin ketika kita membahas soal raperda pesantren, kita punya ekspektasi bahwa ini akan merupakan angin segar bagi pondok pesantren. Tapi sebenarnya begini, pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang fitrahnya itu mandiri sebenarnya. Mereka sudah ada sejak Republik ini belum ada. Jadi sebelum ada Indonesia sudah ada pondok pesantren. Sebenarnya lebih ke arah bukan pada konsep bagaimana kita memerankan peran sebagai seorang Superman begitu ya berhadapan dengan pondok pesantren, tapi lebih kepada pengakuan sebenarnya, pengakuan dari negara, dari pemerintah bahwa lembaga pendidikan yang mereka kelola itu dengan segala kemandirian yang mereka miliki ya, tidak ada subsidi, tidak pakai bos, kira-kira kan begitu. Betul. Tetapi berhasil menelurkan ya alumni-alumni, pribadi-pribadi yang tangguh, yang memiliki komitmen NKRI yang tinggi. Ya. Bahkan ada beberapa lembaga pendidikan pesantren mungkin yang dibiayai oleh pemerintah yang ternyata menjadi pintu masuk ekstremisme, radikalisme dan segala macam. Nah ini pesan penting yang sangat menohok kami ketika itu. Jadi sebenarnya bukan tidak ke arah fisik gitu, karena pesantren itu sudah terbiasa tidak dibantu pemerintah itu sudah biasa. Termasuk mungkin terkait dengan misalnya lulusan pondok pesantren itu ternyata tidak dihitung IPM-nya oleh kalkulasi BPS begitu. Itu pun juga nanti akan diakomodir begitu ya Pak ya? Jadi bahasa beliau-beliau itu ya kalau kita ini dibantu alhamdulillah, kalau tidak ya enggak apa-apa karena sudah biasa. Karena selama ini pun juga akan dibantu gitu ya. Tapi kan saya kira tugas terutama pemerintah daerah ya dan kita tahu Jawa Timur ini kan khas ya. Jawa Timur ini mungkin baru pertama kali Gubernur Ibu Khofifah itu kan berasal dari tradisi pendidikan ala pondok pesantren saya kira kan dan beliau Ketua Muslimat NU sehingga tanggung jawab lebih ke arah tanggung jawab moral gitu bahwa lulusan lembaga pendidikan pesantren itu harus memiliki kalau kualitas pengajarannya, kualitas alumninya secara keilmuan menurut saya pribadi tidak kalah dengan lembaga pendidikan yang di luar pesantren. Hanya yang membedakan bahwa ijazah mereka itu kan tidak serta-merta diakui dan bisa dijadikan sebagai persyaratan untuk misalnya kuliah ke perguruan tinggi negeri gitu, atau mungkin ketika misalnya mendaftar sebagai ASN lah, hal-hal yang bersifat seperti itu menurut saya nggak mungkin pesantren meminta dengan segala dengan tanpa tedeng aling-aling gitu pasti kan
pihak-pihak yang berada di Iya, pemerintahan. termasuk nih wakil rakyatnya yang harus perhatian gitu ya. Jangan sampai kalangan pondok pesantren yang minta, kita yang harus perhatian apa kebutuhannya seperti itu ya. Baik, Pak Anwar Sadat, kita harus break sejenak ya. Ini tampaknya sudah ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Terima kasih pemirsa yang tadi sudah bergabung melalui WhatsApp untuk bisa bertanya. Nanti akan dijawab secara khusus di segmen berikutnya ya. Kami kembali usai pariwara. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Nah, sambil kita melanjutkan kembali bincang-bincang kita dalam Bincang Sore kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami terima melalui nomor WhatsApp kami, dan terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah bertanya atau menyampaikan bahan diskusi untuk kita bahas bersama-sama. Saya akan baca salah satu di antaranya. Ini dari Akrom Waskito Aji. Jadi tampaknya untuk Pak Kakanwil, untuk Pak Zayadi, mau tanya, saya dari Madiun, adakah kedepannya untuk guru-guru Madin menjadi ada kesempatan untuk menjadi guru sertifikasi? Adakah untuk khusus kesejahteraan untuk guru Madin gitu? Berarti intinya sertifikasi untuk guru Madin dan juga kesejahteraan untuk mereka itu seperti apa, begitu, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kebijakan terkait dengan sertifikasi guru itu berlaku untuk layanan pendidikan formal. Jadi karena madrasah diniyah takmiliyah itu adalah jenis dari layanan pendidikan keagamaan formal, maka tentu tidak akan ada sertifikasi, tetapi fasilitasi yang bisa diberikan oleh pemerintah dalam kaitan dengan entitas guru-guru di madrasah diniyah takmiliyah adalah dalam bentuk insentif, Sekali lagi, kalau sertifikasi itu berlaku untuk guru-guru yang mengajar pada satuan-satuan pendidikan formal, misalnya di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, kemudian di pendidikan diniyah formal, kemudian juga di satuan-satuan pendidikan muadalah, karena dia adalah bagian dari jenis layanan pendidikan pesantren yang formal, maka kemudian berlaku ketentuan sertifikasi guru di antara mereka. Karenanya tentu ini yang sedang kita siapkan adalah sertifikasi untuk guru-guru pada satuan pendidikan diniyah formal dan pada satuan pendidikan muadalah yang ada di pondok-pondok pesantren. Jadi di Jawa Timur itu juga banyak pesantren yang mendapatkan status muadalah. Muadalah itu adalah pesantren yang disamakan. Tamatan dari pesantren itu sama dengan tamatan satuan-satuan pendidikan yang lainnya. Jadi pemerintah memberikan pengakuan bahwa tamatannya itu sama, sementara kewenangan pembelajarannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya dari pondok-pondok pesantren yang bersangkutan. Ini satuan pendidikan muadalah. Ada dua jenis, di sini ada muadalah yang mu'alimin, itu kayak Gontor dan seterusnya. Lalu juga ada muadalah yang salafiyah, yang basisnya kitab kuning kayak pesantren Lirboyo Kediri, kemudian Sidogiri. Ini semuanya adalah pesantren-pesantren yang tamatannya itu disamakan dengan satuan-satuan pendidikan formal. Sekali lagi, pesantren-pesantren muadalah, kemudian satuan-satuan pendidikan diniyah formal yang ada di pondok-pondok pesantren, itu yang sedang kita siapkan, mereka guru-gurunya, para asatidnya itu mengikuti sertifikasi di situ. Tentu begitu mereka ikut sertifikasi, lalu mereka punya hak terkait dengan tunjangan profesi keguruan mereka. Jadi sama dengan guru-guru pada satuan-satuan pendidikan formal dari jenis-jenis pendidikan yang lain, jenis pendidikan madrasah maupun jenis pendidikan sekolah. Kira-kira haknya sama dengan mereka. Nah, saya coba ke Pak Anwar Sadat, ini terkait dengan para tenaga pengajar, ustadz, ustadzah yang ada di pesantren-pesantren. Memungkinkankah apabila misalnya diberlakukan sertifikasi juga untuk mereka? Itu terangkum juga nggak dalam Raperda ini, Pak Anwar Sadat? Gimana nih, Pak? Jauh sebelum Raperda ini digagas ya, itu sudah sejak sekitar 10 tahun yang lalu. Memang di Jawa Timur ini ya karena kekhasan provinsi ini yang dikatakan oleh Bapak Kakanwil Kemenak bahwa jumlah santrinya yang
jauh lebih besar dibandingkan dengan provinsi yang lain, itu kita yang memperkenalkan yang namanya Bosmadin. Bosmadin itu tidak ditemukan di provinsi yang lain. Nah, itu sudah diberlakukan di akhir periode kepemimpinannya Bapak Imam Utomo sebagai Gubernur Jawa Timur. Dilanjutkan dengan Pak Dekarwo dan sekarang Bu Khofifah. Itu memang berangkat dari betapa perhatian pemerintah kepada pesantren itu yang sangat minim karena hambatan regulasi dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita merasa emang harus ada special treatment ya, perlakuan khusus untuk pesantren ini. Karena apa? Karena memang tidak cukup banyak mereka dilindungi oleh regulasi, baik undang-undang, kan kita tahu undang-undang pesantren baru ada 2 tahun yang lalu, sehingga masih mungkin secara teknis ya aturan pelengkapnya itu masih belum diciptakan atau belum lahir gitu, sehingga ini bagian dari bentuk kreativitas menurut saya untuk mengisi ruang kosong itu. Dan kita juga berharap bahwa perda pesantren ini bisa diratifikasi nanti ya, dikembangkan di tingkat kabupaten dengan kemampuan APBD mereka masing-masing. Tentu tidak bisa mengcover seluruh biayanya ya Mbak, tapi kan paling tidak ini adalah bagian dari perhatian kita kepada pihak-pihak yang secara serius membantu tugas pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Ini kan sebenarnya konstitusi kita mengatakan bahwa tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini kan tugas pemerintah sebenarnya. Itu alasan dibentuknya pemerintah kan seperti itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tetapi bahwa ada pihak-pihak yang terpanggil untuk terlibat dalam mengelola pendidikan dengan segala keterbatasannya, dengan segala kemandiriannya untuk membantu pemerintah, saya kira perlu apresiasi dari pemerintah daerah, saya kira itu. Kalau pemerintah pusat menurut saya ya memang lahirnya pesantren, undang-undang pesantren itu sudah merupakan terobosan yang sangat penting, dan yang saya berharap konsep atau ketentuan mengenai muadalah itu bisa diperluas ya. Tidak hanya pada dengan kualifikasi, dengan aturan yang mungkin dibikin lebih fleksibel gitu ya, sehingga tidak hanya, setahu saya hanya beberapa pesantren besar di Jawa Timur yang memiliki kualifikasi muadalah itu, tetapi juga terbatas karena lulusannya hanya bisa masuk perguruan tinggi, misalnya perguruan tinggi agama, tapi tidak bisa mendaftar ke perguruan tinggi umum gitu, sehingga memang sudah disetarakan statusnya tapi terbatas. Nah, ini juga saya ingin sampaikan sekaligus laporan ini Pak Kakak. Ini saya juga mendapatkan masukan dari teman-teman pembahas pansus bahwa jumlah menurut data pangkalan data pesantren ya di Kemenak itu data ponpes yang terdaftar itu sekitar antara 4.000 sampai 6.000 saja. Ya, yang masuk dalam sistem namanya EMIS ya Pak ya. Education Management Information System, atau yang punya NSPP atau nomor statistik ponpes itu hanya sekitar 4.000 sampai 6.000 saja. Sedangkan data menurut RMI itu sampai 12.000. Nah, menurut saya ini kita pengen bantu gitu loh. Pesantren yang belum memiliki NSPP itu kan faktornya apa misalnya gitu. Saya kira nah ini juga penting agar ketika ada kebijakan mengenai layanan peningkatan kualitas ponpes, tidak hanya kepada ponpes yang memiliki NSPP saja, tetapi juga pada pesantren yang lain yang mungkin karena terkendala administratif atau mungkin ya tadi itu Mbak nggak bisa nulis tulisan Latin mungkin. Baik, Pak Antarsada. Sebenarnya input datanya harus pakai tulisan Latin Mbak. Iya, berarti mungkin input datanya boleh ada alternatif begitu ya, mau pakai huruf apa gitu. Saya kira itu bisa diatasi gampang. Baik. Iya, gadget komputer sudah canggih soalnya gitu ya. Baik, nanti bisa disesuaikan. Kita harus break sejenak Pak Antarsada dan juga Pak Zayadi, kami akan kembali usai pariwara berikut ini.
masih di Bincang Sore dan saya akan kembali membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Pak Ahmad di Tuban, selamat malam. Pertanyaannya, ada banyak pondok pesantren yang terpapar radikalisme, terutama daerah Pantura. Nah, apakah Raperda ini membendung paham tersebut? Nanti mungkin Pak Anwar Sadat dan juga Pak Zayadi bisa memberikan tanggapan. Kemudian ada Ibu Fida dari Jombang. Pertanyaannya, Bu Hovifah, Bu Gubernur Jawa Timur, ini ada program OPOP, One Pesantren One Product. Bagaimana implementasi Raperda ini memberdayakan pesantren-pesantren yang ada? Selanjutnya juga ada Pak Ridho di Banyuwangi. Pertanyaannya adalah bagaimana pesantren bisa berdaya secara ekonomi sehingga lulusan pesantren mampu berdikari usai lulus. Terus satu lagi, nah ini pertanyaan banyak tapi nanti jawabannya harus singkat pada jelas gitu ya. Pertanyaan banyak banget. Kemudian ada ini, Bu Rina di Surabaya, bayar di pondok pesantren sekarang mahal. Bagaimana rakyat kecil bisa menjangkau kalau mahal seperti itu? Dan berikutnya ada lagi Pak Junaidi di Nganjuk, Jawa Timur. Izin bertanya, adakah anggaran untuk kewirausahaan untuk kemajuan UMKM koperasi pondok pesantren dan apa saja syaratnya untuk pengajuannya? Baik, saya akan mulai terlebih dahulu dari Pak Anwar Sadat, masih bergabungkah? Ya. Ini pertanyaan banyak tapi jawabannya harus singkat pada jelas. Ini gimana nih Pak caranya? Gimana Pak? Mungkin bisa diberikan gambaran atau tanggapan global gitu Pak. Yang pertama soal radikalisme. Memang salah satu pesan penting dari beberapa tokoh ulama yang kami temui dalam rangka untuk meminta saran-saran masukan tentang muatan Raperda ini adalah jangan sampai pesantren menjadi pintu masuk ya. Betul. Lahirnya radikalisme itu. Dan itu akan dengan mudah terdeteksi karena sebenarnya dalam pesantren itu ada satu hal yang khas ya, yang genuine, yang memang orisinil, yaitu sistem sanad keilmuan itu, dari mana dia mendapatkan ilmunya. Jadi kalau sanadnya itu jelas ya, apa namanya itu sanad itu transmisi keilmuannya. Dia ini belajar dari mana. Dan nanti kalau misalnya di ujungnya itu ternyata dia ngajinya di pondok pesantren Google, wah ini ini nanti bisa menjadi pintu masuk lahirnya ajaran-ajaran yang tidak jelas. Dan itu yang menjadi pintu masuk radikalisme. Kita berharap betul kita diwanti-wanti agar Raperda ini menutup celah masuknya ajaran-ajaran radikalisme di dalam pondok pesantren. Nah, kemudian yang kedua soal tentang apa, Pak? Nah, saya rasa begini, bahwa sekarang kita mengenal namanya pesantrenpreneur, bahkan ada satu pesantrenpreneur yang diresmikan oleh Presiden Jokowi ya, sekitar tahun 2015 atau 2016. Menurut saya sih itu bagus ya dalam rangka membangun kemandirian, membangun kreativitas, tetapi bahwa pondok pesantren itu fitrahnya bukan menjadi seorang bisnismen, santrinya bukan dididik menjadi seorang entrepreneur ya, bahwa orang tua ya memasukkan putranya ke pondok pesantren itu tentu dengan harapan bahwa putranya itu menjadi orang yang mengerti dengan mendalam ilmu agama. Bahasa agamanya itu tafakuh fiddin. Mereka mendalami agama. Bahwa kemudian dibekali beberapa macam keahlian tertentu, misalnya soal bisnis, soal marketing, soal perbengkelan, soal menjahit. Saya kira itu soal lain. Soal lain kenapa? Karena ketika mereka kembali ke masyarakat, kan harus bertahan hidup mereka itu. Sehingga dengan keahlian itu dia setidaknya bisa mandiri ya, berwirausaha, karena diajarkan di pesantren itu bahwa profesi yang paling baik di mata agama itu adalah amalur rajuli biyadihi, itu orang-orang yang bekerja secara wira swasta itu. Dan Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang wirausahawan, seorang bisnismen, entrepreneur ya, bisnisman ya, gitu ya. Itu penting, tetapi bahwa di pesantren itu ya fitrahnya itu bukan menjadi entrepreneur, fitrahnya adalah menjadi orang yang tafakuh fiddin. Saya kira inilah yang tidak boleh bergeser. Ini juga masukan-masukan, saran-saran dari para stakeholder ya, para pemangku kebijakan di pesantren, para pelaku pesantren, tokoh-tokoh ulama yang kita datangi, bahwa jangan bergeser. Tafakuh fiddin ini harus menjadi fokus utama, karena inilah alasan berdirinya pondok pesantren.
bahwa keahlian yang lain jangan menggeser yang utama dari itu. Betul. Boleh diberikan keahlian, tapi jangan menggeser. Jangan kemudian santri ketika pulang, dia nggak ngerti agama karena kebanyakan di bengkel. Kebalik ya. Kebalik. Kebalik jadinya. Dikirain lulusan STM atau gimana gitu ya. Iya, itu Baik. kenapa STM. Baik, untuk selanjutnya monggo Pak Zayadi bisa menanggapi tadi tentang pesantren banyak Yang yang radikal. mahal loh, apalagi ada boarding Atau ini, school-nya, belum. international school dan Ya, sebagainya. sebelum itu saya kira gini, Mbak. Terkait dengan tadi yang radikalisme itu sebabnya lalu Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan pentingnya pesantren memiliki nomor statistik pondok pesantren, NSPP itu. Jadi NSPP itu diberikan kepada pesantren yang mereka telah memenuhi persyaratan-persyaratan. Ada rukun-rukun pesantren, kemudian juga ada jiwa-jiwa pesantren. Nah, salah satu jiwa pesantren yang menjadi bagian yang harus dipenuhi adalah jiwa NKRI, jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme. Nah, terhadap pesantren-pesantren yang memenuhi rukun-rukun pesantren dan memenuhi jiwa-jiwa pesantren semacam ini yang kemudian diberi nomor statistik pondok pesantren setelah mereka mendaftarkan dirinya. Cukup mendaftarkan dirinya sesungguhnya. Oke. Ini satu, ini bagian dari ikhtiar kita untuk sekali lagi memproteksi radikalisme masuk di pondok-pondok pesantren. Kemudian yang kedua saya kira ini melengkapi yang tadi Pak Anwar sampaikan, betul bahwa orientasi utama kita mondok itu dalam rangka tafakuh fiddin. Tetapi juga saya kira di samping tafakuh fiddin juga tafakuh fi masolihil kholqi. Jadi lalu kemudian santri di samping mendalami agamanya, tetapi juga punya ikhtiar untuk semaksimal mungkin bermanfaat bagi kehidupan masyarakatnya. Artinya apa di situ? Insya Allah tamatan pesantren itu memiliki semangat kemandirian yang luar biasa. Ketika dia memiliki semangat kemandirian, itu artinya dia menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Nah, saya kira di situ kekuatan pesantren, kekuatan santri kita itu. Sehingga dengan memiliki kemandirian yang tinggi, maka diharapkan santri itu, tamatan pesantren itu juga memiliki adaptabilitas yang sangat tinggi pada setiap tantangan zaman yang dihadapinya. Dan dimanapun berada tetap bisa survive, bisa mandiri dan juga bisa berkontribusi untuk masyarakat sekitarnya. Saya kira seperti ya. itu, akan Baik. survive, saya kira itu. Ini tampaknya waktunya sudah sangat Habis. mepet. Mungkin nanti Pak Pak Anwar Sadat nanti sepulang dari Jogja, monggo mampir ke JTV kita ngobrol lagi tentang hal ini Pak ya. Terima kasih Monggo, banyak nggih. Pak Zayadi juga terima Sama-sama, kasih. nggih. Dan pemirsa demikian tadi bincang sore kita. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita sore hari ini. Semoga berkenan, semoga bermanfaat dan pondok pesantren di Jawa Timur, di Indonesia semakin berkembang dan membawa kemaslahatan umat dan juga untuk kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat nanti. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Emil Faiza. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.